Halo teman-teman, selamat malam. Kita baru mulai. Kita mau belajar lagi malam hari ini ya. Seperti biasa. Buat kalian teman-teman yang orang Kristen atau non-Kristen dari agama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan atau apapun itu, kalian boleh bertanya seputar iman kekristenan mengenai apapun juga tentang iman kekristenan. Mulai dari ketuhanan, mengapa Yesus Tuhan, mengapa Yesus Mesias, dan banyak hal kalian boleh tanya. Dengan mengajukan permintaan naik ke atas, kalian bisa bergabung untuk saling tanya jawab dengan kita, bermitra ya. Kita akan mulai. Soalnya ada banyak yang mau naik ya. Ya, silakan Christian. Ya, shalom malam. Ya, malam. Ya, ini saya mau tanya, ada yang bertanya, yang mereka cuma percaya Tuhan, tapi mereka nggak percaya nama Allah. Mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya. Memang Allah itu tidak bernama, Pak. Kalau Allah itu bernama, siapa yang menamai dia? Nama itu pemberian kan. Jadi mereka cuma percaya Tuhan Yesus, tapi Allahnya mereka nggak percaya. Oh, Bapak mereka nggak percaya? Iya, Allah, cuma nama Allahnya aja. Nama Allahnya aja maksudnya? Apa sih? Maksudnya begini, mereka percaya Tuhan Yesus, tapi nama Allah mereka nggak percaya. Memang nama Allah itu nggak ada, Pak. Nama Allah itu nggak ada, Pak. Nggak ada tuh, nama Allah tuh nggak ada. Oh iya. Jadi nggak salah dia percaya Yesus, nggak percaya nama Allah, itu nggak apa-apa. Nama Allah nggak ada tuh. Oh, nggak apa-apa. Iya. Tapi mereka kalau Trinitas itu mereka anggap salah. Oh. Mereka bilang Trinitas itu konsep manusia. Itu mungkin pengajaran sesat. Namanya Sabellian atau Oneness Sabellian ya. Mirip-mirip orang Arian juga yang ditentang oleh Athanasius dalam konsili tahun 325. Ya, jadi ya itu ajaran sesat, Pak. Jadi nggak usah diikuti. Ya, namanya Oneness Sabellianism atau mungkin Unitarian. Ya, tapi mereka mengakui Yesus, tapi tidak mengakui Allah Bapa. Itu fixnya itu pasti itu adalah Sabellian. Karena kalau saya katakan itu Unitarian itu menyangkali keilahian Kristus, tetapi hanya memusatkan orientasi penyembahan kepada Bapa tanpa mengakui eksistensi firman Bapa dan Roh Bapa. Tapi kalau yang Bapak sebutkan itu pasti Sabellianism, Oneness ya, gitu. Itu ajaran sesat, jangan diikuti, Pak. Iya, makasih Elia. Oke, ya, lanjut ya. Jadi jangan ikut sesat ya, nanti kalian ikut sesat. Hati-hati dengan room ya, makanya semuanya itu sebenarnya harus silakan Iwi 1545, silakan brother. Mau tanya ini, Tuhannya Kristen berapa, saya Islam? Oke, Allah kami Esa. Esa berarti maksudnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, Tuhan perutuhnya, Tuhan satu. Siapa? Ya Tuhan kami adalah Yesus. Bukan Bapak. Ya, Bapak itu kan sumbernya Yesus. Bukan Bapak, bukan firman berarti. Yesus kan firman. Berarti yang Tuhan adalah firman. Matius 28 ayat 17. Arti Tuhan itu kan penguasa. Maka Bapa itu memberikan kepenguasaannya yang tidak kelihatan itu kepada putranya secara kelihatan bagi dunia. Itu Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia adalah penguasa sorga dan bumi, yang artinya ia adalah Tuhan atas sorga dan bumi. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Jadi kalau firman itu penguasa, itu karena Bapa dan juga rohnya Bapa adalah penguasa. Tapi dinyatakannya melalui siapa? Melalui Putra, yaitu Sang Firman. Berarti Tuhannya Yesus ya. Betul, Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Ya, jadi dalam iman kekristenan itu, brother, Allah dan Tuhan itu dibedakan. Allah itu kan generic name yang merujuk kepada hakikatnya atau gelarnya sebagai sesembahan. Sama seperti kita manusia. Gelar saya manusia. Gelarnya saya itu pelajar. Nama saya Elia, misalnya gitu. Nah, Yesus itu hakikatnya adalah Allah, kemudian juga gelarnya adalah Tuhan, dan namanya adalah Yesus. Gitu. Berarti di saat apa, kayaknya di Alkitab Yesus pernah dikasih kuasa apa, berarti Bapak lebih kuat nih, lebih kuasa. Bukan masalah lebih kuat, lebih berkuasa. Dalam Ibrani 1 ayat 8, Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah loh. Tahtamu ya Allah. Itu Sang Bapa berkata kepada Yesus. Karena Allah itu tidak pernah didefinisikan seperti, mohon maaf, iman kamu sebagai orang Muslim. Enggak pernah. Karena definisi Allah bagi kami, orang Kristen dan Yahudi, itu berbeda. Meskipun Yahudi itu tidak menerima kebagaimanaan Allah yang esa, yang dijabarkan melalui Tritunggal. Nah, Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Allah dengan mengatakan anak Allah. Makanya orang Yahudi berusaha mau salibkan dia, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah dan mengakui dirinya adalah Allah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 8 ayat 22. Gitu. Di ayat Yohanes 12 ayat 28, pokoknya Bapakku lebih hebat dari aku. Nggak ada lebih Bapa lebih besar daripada aku, karena yang menjadi manusia itu bukan Bapa. Yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Makanya Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Dalam Filipi 2 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia melakukan kenosis. Dia mengosongkan dirinya. Jadi, mengapa Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Karena yang menjadi manusia, yang merendahkan dirinya menjadi manusia, itu bukan sang sumber, tetapi sang putra, yaitu firman-Nya Bapa sendiri. Akal budinya Bapa sendiri yang menjadi manusia, bukan Bapa yang jadi manusia, tetapi idenya sendiri, logosnya sendiri. Makanya disebut sebagai anak. Berarti Bapa dan Yesus ini sosok berbeda ya? Ya, bisa dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan. Sama seperti kamu, tubuh dan pikiranmu itu beda, tapi nggak bisa dipisah. Itu satu kesatuan sebagai manusia yang esa. Tubuhmu, Yesus firmanmu, pernah berdoa, berarti itu ibarat, kalau Trinita berarti ibarat tubuh berdoa ke otak kan? Oh enggak, bukan. Yesus itu berdoa kepada Bapa karena gini, dalam imanmu sebagai Islam, kamu kan percaya bahwa firman Allah itu menjadi buku. Kamu sebut Al-Quran. Nah ketika dia menjadi buku, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya dia cuma buku aja. Tapi ketika firman Allah menjadi manusia disebut Yesus. Maka ketika menjadi manusia ya seperti manusia pada umumnya. Dia bisa berbicara, dia bisa berdoa. Lagi pula ketika dia berdoa, dia nggak meminta-minta kok. Dia berkomunikasi, kan doa itu komunikasi sama Allah. Jadi firman-Nya Bapa yang keluar dari Bapa datang menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ya dia berkomunikasi. Kenapa? Karena berdoa itu sifat manusia. Sama seperti sifat buku. Buku itu bisa terbakar, buku itu bisa basah. Nah, Yesus bisa mati karena manusia bisa mati. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang berdoa itu adalah kemanusiaan Kristus. Gitu. Jadi ya nggak ada masalah.
Karena dia menjadi manusia yang real, beneran, bukan jadi-jadian, bukan buat-buatan. Nama firman Elohim Allah tetap Tuhannya Yesus. Ya, Yesus adalah Tuhan. Kata para Tapi di ayat Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah Allah yang kekal satu-satunya, yaitu Allah. Yesus Ya, utusan engkau atau gimana? mengenal Allah. Memang kan Allah. Allah itu ya Bapa. Iya, satu-satunya yang benar berarti Memang betul sang Bapa. satu-satunya berarti ya satu. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa, itu sama seperti Quranmu ketika ia bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Karena Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, dan di dalam buku itu kamu disuruh untuk menyembah kepada Allahmu. Maka Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu menyuruh kami untuk menyembah kepada Allah sang Bapa saja. Berarti iya Bapa Tuhannya. Apa gimana ini? Berarti sama aja satu Oh bukan, kami disuruh. Tuhan, gitu. Kamu mungkin nggak mengenal kalau kamu menolak Quran, berarti kamu menolak Allah nggak? Mungkin nggak kamu mengenal Allah tanpa Quran? Kalau kamu menolak Al-Quran, berarti kamu menolak Allah nggak? Kalau saya menolak Al-Quran berarti saya menolak Allah. Iya, kamu tolak nggak Allah? Kalau kamu nggak Di terima Islam itu harus Al-Quran? percaya Nabi Muhammad, Al-Quran berarti. Enggak, saya harus tanya percaya. Al-Quran. Kalau Harus kamu percaya. menolak Al-Quran, berarti kamu menolak Allah nggak? Karena kan kamu kenal Allahmu dari Quranmu. Enggak, saya percaya Al-Quran itu firman dari Allah gitu. Ya udah, berarti tanpa Al-Quran kamu nggak bisa kenal Allah kan? Bisa tentu. Dari mana kamu bisa kenal Allah tanpa Al-Quran? Karena Kan nabi-nabi Al-Quran. sebelumnya juga nyembahnya kayaknya satu Tuhan. Oke, nabi-nabi. Oke, berarti Islam tanpa kan bukan ada kitab-kitab Allah itu. itu bukan ada dari zaman Nabi Muhammad, tapi Enggak, maksud saya gini. ajarannya. Yang saya tanya itu iman Islammu. Jangan bawa Yahudi dan Kristen. Mereka tidak mengenal kalian. Yang saya tanya iman Islammu itu. Mungkin nggak kamu mengenal Allahmu tanpa Al-Quranmu? Kamu nggak mungkin kenal. Karena perintah-perintah Allahmu kamu kenal dalam Quranmu. Maka kami pun nggak mungkin mengenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia. Bedanya Mbak Elia bilang denganmu, itu Pak, Yahudi dan sama Kristen. sama. Iya. Sama. Tapi saya sering lihat video Yahudi diludahi di Google juga. Yahudi Ya gak itu percaya Yahudi, semuanya. itu Yahudi yang mana dulu? Enggak, di Muridnya Google Yesus, kebanyakan Yohanes itu. Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan, apalagi Mesias. Oh enggak, datanya tuh enggak ada. Yang di Israel sekarang itu Yahudi apa? Yahudi murni atau diaspora? Yahudi rabinik, Yahudi rombongan Akiva, Kebanyakan atau tidak apa? percaya, bukan? Iya, yang kamu maksud tuh Yahudi apa? Yahudi itu banyak. Murid Yesus sendiri, Yohanes, Iya, tapi dan saya lain-lain. lihat Itu orang saya Yahudi. lihat Yahudi itu tidak percaya konsep Trinitas. Ya kalau kamu, ya memang mereka nggak percaya Trinitas, tapi itu Yahudi yang mana dulu? Yahudi Mesianik itu percaya Trinitas. Yahudi Mesianik itu percaya Yesus. Murid Yesus tuh Yahudi semua. 70 murid itu dari Yahudi Iya, semua. betul. Iya, maksudnya kenapa sekarang Yahudi tidak percaya? Lebih Ya nggak banyak. masalah, sama seperti di Arab. Di Islam itu lahir di Arab, tetapi nggak semua orang Arab itu Islam. Nah, betul, tapi kebanyakan Islam. Iya. Ya berarti maksudnya Yesus Kita nggak bicara jumlah bro, karena kalau jumlah itu nggak esensial. Kita berbicara mengenai realitanya. Ada Yahudi yang Kristen. Bukan berarti karena jumlah itu memengaruhi esensi, enggak. Esensi yang memengaruhi jumlah, bukan jumlah yang memengaruhi esensi. Kamu jangan sesat berpikir di situ. Kamu belajar filosofi, biar kamu ngerti cara berpikir yang benar. Enggak, saya sering lihat Yahudi yang ada di Indonesia atau apa, sosok Mesiasnya aja Kristen, Yesus itu beda dari keturunannya, dari ininya. Ya memang beda. Karena dan Yahudi sendiri, bukan Yahudi Mesianik ya. Yahudi Rabbinik sendiri mereka kebingungan. Yesaya 53 itu diberikan kepada siapa kalau bukan Yesus? Kan mereka nggak bisa jawab itu sampai sekarang. Mereka nggak bisa jawab siapa Mesias yang dipaku di kayu salib. Mereka nggak bisa jawab itu. Karena
Mesias itu harus dipaku, itu nubuatan Yesaya dan Daud. Siapa Mesias yang mengucapkan Eli Eli lama sabachthani? Itu Yahudi nggak bisa buktikan. Siapa Mesias yang harus lahir di kandang domba? Mereka nggak bisa buktikan itu siapa. Sampai sekarang makanya mereka cari-cari. Dan mereka nggak akan nemu itu. Beda ya Mesias Beda. Yahudi sama Yesus beda. Yesus adalah Mesias bagi dunia. Tapi karena Yahudi itu bagi berharapnya Mesias yang apa? Yahudi itu kan maunya Mesias yang bawa pedang. Sedangkan Yesus itu bukan Mesias yang bawa pedang. Gitu ya. Oke, saya Dari lanjut. keturunannya juga kayaknya salah soalnya Mesias Yahudi. Silakan Dojoto. Shalom. Selamat malam. Shalom, Kak. Ya, silakan brother, mau tanya apa? Ini kita kan pernah baca di Alkitab itu kan ada malaikat huruf M-nya huruf besar, ada huruf kecil. Ya, Itu menandakan M besar itu menandakan siapa itu? itu Memra Ha Elohim, Hadafar. Itu adalah Kristofani. Dalam iman Kristen itu dipandang sebagai Yesus sebelum jadi manusia. Mal'ah Adonai. Oh, Malah, jadi ya, itu Yesus yang berbentuk malaikat gitu? Kristofani. Kristofani itu adalah Kristofani dari kata Yunani Kristos dan Phanero. Kristus itu artinya Kristus, Mesias. Phanero itu penampakan. Jadi penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Kalau inkarnasi kan benar-benar menjadi manusia. Terus yang dilihat Musa itu yang dia berwujud api itu ya? Ya. Ya itu firman. Oh, wujudnya jadi, tapi dia berwujud api gitu ya? Ya, Theophany. Kristofani. Terus yang dia berwujud Apapun yang wujudnya, apa, bro, di air, perjanjian lama, mau api kayak tiang awan kayak manusia kayak api, itu prainkarnasi. Itu adalah Theophany, Phanero, penampakan. Mau jadi kayak malaikat, mau apa kayak yang ditemui Hagar itu kan malah. Berarti Yesus ini sudah ada dia sejak zaman apa itu ya? Kekekalan dia ada. Makanya Tuhan Yesus kan berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Oh, pantasan si Musa bertanya gini ya, siapa namamu katanya, tapi belum diberitahukannya ya. Dia sudah, Allah itu nggak punya nama. Iyalah, berarti Tuhan itu nggak pernah kasih tahu namanya sama Musa. Iyalah, kan pernah Ketika Musa bertanya siapa namanya, Tuhan jawab apa? Aku adalah aku katanya kan. Udah, akulah aku. Berarti, tapi setelah di perjanjian baru diberitahu nama itu ya. Nama apa? Yesus itu nama Allah ya kan? Yesus itu bukan nama Allah. Yesus itu nama inkarnasi firman. Karena Yesus itu berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yod He Vav dan Yasha. Yasha itu artinya keselamatan atau menyelamatkan. Jadi arti nama Yesua atau Yehoshua artinya adalah Allah menyelamatkan. Bukan itu nama Allah. Yesus itu nama inkarnasinya, firman yang jadi manusia. Jadi firman itu Allah juga kan? Ya Allah, karena kan di dalam Allah. Oh, iyalah, itu aja lah dulu, Kak. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi gitu ya. Silakan Albert Salampi. Shalom. Selamat malam. Oh nggak ada ya. Silakan Afrian Syah. Tap-tap layar ya teman-teman ya. Biar dia kuat minimal 100k. Silakan Afrian Syah. Kak, bisa kamu jawab. Mau tanya apa?
Oke. Bingung firman berfirman. Nah ini orang Indonesia tuh akan kebingungan, apalagi orang Arab itu akan kebingungan. Kenapa? Yesus itu firman dalam pengertian logos. Logos itu artinya ilmu. Nah ketika Yesus berkata-kata, kata-kata Yesus juga disebut itu firman. Tetapi firman di sana bahasa Yunaninya adalah rema. Firman itu ada 3 dalam bahasa Yunani. Logos adalah akal budi, kata-kata adalah rema, graphe adalah tulisan. Nah, Yesus itu bukan kata-kata. Yesus itu adalah akal budi, ilmunya Bapa. Makanya dikatakan logos, bukan remata atau graphe. Gitu. Ya pasti bingung ya karena kalian belajarnya dari bahasa Indonesianya. Kalau belajar ke bahasa Yunaninya pasti nggak bingung kalian, nggak bakal bingung karena jelas di sana. Teman silakan Calvin. Ya, saya mau tanya nih Kak, Ya silakan. soal pandangan Kristen tentang boxing, MMA atau UFC. Bagaimana tuh Kak? Tentang apa? Boxing, MMA, Pandangan Kristen tentang MMA, UFC atau ya bela diri Kak? Kalau kita mau menjadi seorang atlet itu bagaimana? Pandangan Kristen. Oke, bagaimana pandangan Kristen tentang bela diri dan lain-lain? Sebenarnya nggak ada masalah untuk itu ya. Karena gini, tujuannya untuk apa dulu? Kalau tujuannya untuk mengganggu kesejahteraan orang nggak bisa. Tetapi kalau tujuannya untuk melindungi diri dari penjahat, kemudian berlatih, dan untuk menguji seberapa kompeten mereka dalam kemampuan itu, maka adanya kompetisi. Nah, untuk menunjukkan seberapa jauh kompetensi mereka di bidang itu, ya itu enggak masalah. Jadi semua itu tergantung motivasinya. Dilakukan untuk apa, didasarkan untuk apa. Gitu. Akarnya. Itu ya? Kalau hanya untuk menjadi seorang atlet Kak bagaimana? Nggak masalah, nggak masalah. Oh gitu ya, ya siap. Oh ya siap. Makasih Kak. Itu aja Kak. Ya. Tuhan berkati. Silakan Pak Gia. Yo, salam Kak Eli. Ya salam Pak, silakan. Mau nanya, ini ada beberapa saya ikut di room orang kita Kristen juga sih ya. Jadi mereka memperdebatkan tentang pemakaian nama Allah itu. Jadi menurut faham mereka bahwa sesungguhnya itu Tuhan orang Kristen itu tidak disebut Allah, tetapi hanya Yesus saja. Jadi misalnya kalau misalnya kayak Yohanes pasal 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman lah. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Atau ada bahasa lain ya seperti apa tuh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi mereka tidak mengakui atau mereka anggap bahwa itu adalah sebuah kesesatan ketika ada pengajaran seperti itu memakai nama Allah itu, karena menurut mereka nama Allah itu adalah nama sebutan bagi Allahnya orang kaidah lain. Kira-kira menurut Mbak Elia kira-kira bagaimana kira-kira seperti yang kayak gitu? Apa memang betul bahwa sebutan nama Allah itu padahal di dalam Alkitab kan disebut itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan gitu ya. Nah, kenapa? Apakah memang itu memang tidak boleh kita pakai sebagai orang Kristen? Oke. Apakah kata Allah bisa dipakai oleh orang Kristen hanya karena Allah itu adalah nama sesembahan teman-teman Muslim misalnya? Ya, betul. Ya gitu ya. Begini Pak, sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada di abad ke-7, orang Kristen udah pakai nama Allah. Nih, nama inskripsinya ini. Nanti Bapak bisa cari, inskripsinya namanya inskripsi Al-Zabat. Ya. Oke. Ini adalah inskripsi orang Kristen yang berasal dari tahun 512 Masehi. Di dalam tulisan ini itu menggunakan kata Allah. Demi nama Allah Sergius anak Amat Manaf dan
Tobi anak Imrul Kais, dan Sergius anak Saad dan Siter Surai. Jadi dari data arkeologi ini bahwa kata Allah itu sudah digunakan orang Kristen sebelum kedatangan Islam. Bahkan dalam Kisah Rasul 2 disebut ada orang-orang yang Kristen Arab. Bahkan di dalam orang Ortodoks Mesir, orang Ortodoks Arab, ada nama uskup di sana adalah uskup Arab Harits, namanya Abdullah, yang artinya adalah abdinya Allah. Itu di sekitar abad ke-5 juga. Nah, jadi kalau dikatakan Allah itu nama sesembahan lain, lalu kita nggak boleh menyebutkan kata nama Allah atau menggunakan kata Allah, permasalahannya orang Kristen sudah lebih dulu ada sebelum Islam mengakui Allah itu sebagai Tuhan mereka. Kita duluan yang pakai nama Allah itu, Pak. Ratusan tahun sebelum mereka lahir, kita udah pakai itu. Jadi teman-teman Muslim pun mohon maaf, jangan kepedean bahwa kata Allah itu punya kalian. Itu kami sudah pakai duluan. Lalu kalian mengatakan kami orang Kristen mencontek kalian. Bagaimana yang pertama mencontek yang terkemudian? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan jangan gunakan kata Allah karena orang Kristen itu, karena itu sesembahan umat Muslim, ya itu kurang literasi kali, kurang belajar. Oke, makasih Kak Eli, udah cukup penjelasannya. Karena saya kaget aja kemarin waktu saya masuk di rumah orang itu, jadi kok bisa seperti itu ya, mereka nggak mau nyebut Tuhan Allah, tapi mereka nyebut Tuhan Yesus. Asal saya bilang Tuhan Allah, mereka keberatan. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Dijel. Shalom Dijel. Jangan lupa tetap lahir ya teman-teman. Aduh, nanti nggak kuat dia. Saya ambil yang paling atas ya. Nge-lag soalnya. Dijel, halo, jangan keluar aplikasi brother. Kamu mau tanya apa brother? Dijel. Ini Dijel ada nggak sih? Dijel, buka mikrofonmu Dijel. Kalau nggak ada saya turunin ya. Silakan Coco. Halo Kak. Ya Dijel, mau tanya apa Dijel? Jangan keluar dari aplikasi. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar. Silakan Coco. Halo Coco. Halo? Kalau mau Kak bertanya. Sabar. Satu-satu. Coco nggak ada? Enggak mau bertanya. Aduh, oke Pak. Ya, silakan Julita. Begini Kak, kemarin beberapa hari yang lalu kan ada teman saya bertanya dari agama Islam. Dan katanya apakah benar bahwa Alkitab itu sudah kayak ketinggalan zaman, sedangkan Al-Quran itu katanya sudah terupdate. Jadi bagaimana tanggapan Kak Elia tentang hal tersebut? Iya, ketinggalan zamannya itu dalam hal apa? Jadi kalau mereka mengatakan Alkitab kita ketinggalan zaman, mohon maaf saya harus katakan begini. Detail akhir zaman itu lebih banyak di Alkitab daripada di punya mereka. Penggambaran antikristus, penggambaran akhir zaman, itu lebih banyak di Alkitab loh. Bahkan yang lebih mengherankan, jaraknya Yohanes ke Daniel itu hampir 800 tahun. Tapi apa yang dilihat Daniel, itu dilengkapi oleh penglihatan dan disempurnakan oleh penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dan itu sama sekali tidak bertentangan, bahkan senada. Jadi kalau mereka katakan itu sudah tertinggal, yang tertinggal itu apanya? Hukum di dunia ini
pengadilan minimal 2 bukti itu dari Alkitab. Dui ganda saksi. Simbol kesehatan WHO itu adalah ular tembaga di atas kayu. Itu dari Alkitab. Ular dililitkan ke atas kayu. Itu dari Alkitab. Ular tembaga yang didirikan Musa. Dari mereka apa pengaruhnya bagi dunia? Gak ada tuh. Mereka gak kasih pengaruh apapun. Lalu kalau mereka mengatakan bahwa Alkitab itu tertinggal, coba deh belajar lagi. Yang tertinggal itu sebenarnya Alkitab atau punya kalian. Alkitab itu punya data sejarahnya. Apakah kalian punya data sejarahnya? Kayaknya nggak ada lah. Jadi, tertinggal apanya? Menurut Alkitab, menurut firman dalam Yesaya 40 kepada Yesaya, bumi itu bulat. Padahal Yesaya tidak melihat bumi itu bulat waktu itu. Tapi sekarang dibuktikan nggak bumi itu bulat? Dibuktikan. Nah, kesaksian dari kitab mereka, bumi itu bulat atau datar? Lalu, apakah yang datar relevan atau yang bulat yang relevan? Nilai moral, hikmat-hikmat, pengajaran-pengajaran agar kita tidak terikut oleh arus duniawi. Alkitab itu 35.000 ayat. Mereka cuma 6.000 ayat. Yang disempurnakan tuh apa sih sebenarnya? Apa sih yang membuat mereka terdepan? Enggak ada tuh. Dasar hukum dunia ini, pengadilan di dunia, itu dari Alkitab. Prinsip Alkitab, nafas Alkitab. Simbol di dunia kesehatan dunia ini, itu dari Alkitab juga. Mereka pengaruhnya apa? Gak ada. Lalu, berbicara tentang relevansi, mana yang relevan? Alkitab selalu yang terdepan, sister. Apapun itu argumen. Ya, siapapun yang mau naik ke atas, mau sanggah argumentasi saya, silahkan. Kalau mau sanggah, silahkan. Saya akan ladeni Anda. Silahkan berikan apa relevansi kitab sucimu terhadap Alkitab. Karena satu fakta yang harus saya sampaikan kepada kamu. Tidak ada kitab suci di dunia yang lengkapnya manuskripnya itu menandingi Alkitab. Kitab suci mereka cuma punya 2 manuskrip. Kita punya 60.000 lembar loh. Kamu percaya tulisan Plato? Kamu percaya karangan Iliad karangan Homer? Mereka tuh cuma punya 600 manuskrip. Tapi kamu percaya sama Aristoteles? Kamu percaya sama Plato? Itu mereka cuma punya 600 manuskrip. Tapi kenapa kamu menolak Injil? Mengapa kamu menolak Alkitab yang punya 60.000 manuskrip? Di satu sisi kamu menerima Plato, kamu menerima Aristoteles yang hanya punya 600. Rethink. Ya, gitu. Jadi nggak relevannya itu di mana. Itu ya. Oke, Julita. Iya, Kak. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Yep. Silakan Audia. Shalom. Shalom, Kak. Ya, silakan. Kamu mau tanya apa? Aku mau tanya, kan kalau di Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus ya, Kak. Dan Tuhan Yesus. Halo? Ya, silakan. Oke. Kan di teman-teman Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus itu kan punya ibu ya, Ibu Bunda Maria. Betul. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau logikanya
kan Bunda Maria tuh ibunya dari Tuhan Yesus, berarti ibunya dulu dong yang lahir. Tapi kan bagaimana bisa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan sedangkan dia anak, berarti ibu dulu tercipta baru Tuhan atau gimana? Oke. Jadi siapa yang duluan itu? Yesus atau Maria? Ya. Iman Kristen percaya Tuhan Yesus itu memiliki dua kodrat. Yaitu dia adalah yang ilahi karena dia adalah firman yang ilahi. Dan dia adalah manusia ketika dia berinkarnasi. Jadi kalau kamu tanya, siapa yang lebih dulu? Maria atau Yesus Kristus? Kalau kamu tanya kemanusiaannya, pasti Bunda Maria. Tapi kalau kamu tanya keilahiannya, Yesus itu sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa, di dalam Bapa. Jadi siapa yang lebih dulu, Yesus atau Maria? Ya kamu tanya yang apanya? Kemanusiaannya kah? Kalau kemanusiaannya ya Bunda Maria. Keilahiannya pasti Tuhan Yesus. Gitu loh. Sama seperti kamu loh. Kan kami kan percaya Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Namanya Yesus. Kamu percaya firman Allah jadi buku, yaitu Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, ketika buku itu di dalam Al-Quran, tulisan-tulisan firman Allah kamu dalam Al-Quran, yang lebih dulu itu apa sih? Kayu atau firman Allah yang di dalam buku? Kertas kan dari kayu. Kalau saya tanya, mana duluan? Kan kayu yang melahirkan kertas. Lalu firman Allah itu ada dalam kertas. Sekarang saya tanya, mana yang lebih dulu? Firman Allah itu atau kertas? Atau kayu? Kamu pasti bilang bahwa Al-Quran itu kan punya dua kodrat, yaitu kertas dan juga firman. Tentu firman lebih dulu daripada kertas. Demikian juga dengan Yesus. Kalau kertas diambil dari kayu, maka kemanusiaan Yesus diambil dari Bunda Maria. Tapi firman Allah sudah ada sejak kekekalan. Gitu loh. Ya, jadi kita harus paham dulu. Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya? Yesus itu bukan Allah Bapa. Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Logikanya Bapa. Logosnya Bapa. Gitu Audia. Ya. Oke Kak. Ada lagi yang mau kamu tanya? Silakan. Di Kristen itu kan gimana ya? Kan ada Roh Kudus ya Kak? Ya, betul. Ya, Roh Kudus, kemudian ada Bapa, ada Yesus. Kenapa di Kristen tuh ada 3 Tuhan? Oke. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, kenapa ada 3 Tuhan? Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan seperti 3 orang digabungin jadi 1. Tritunggal itu sama seperti kamu. Kamu satu manusia. Kamu punya tubuh. Kamu punya firman atau pikiran. Kamu punya roh. Tubuh kamu manusia. Firman kamu pasti manusia. Roh kamu adalah manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tuhan itu kan gelar. Gelarnya Tuhan yang artinya penguasa. Misalnya gelar kamu, dia itu dokter. Nah, ketika kamu misalnya lulus kuliah, kamu diberi gelar dokter. Yang dokter itu tubuhmu, firmanmu, atau rohmu. Pasti ketiganya. Nggak mungkin hanya tubuhmu yang adalah dokter. Kalau hanya tubuhmu yang dokter, berarti kamu mayat. Kalau hanya rohmu yang dokter, berarti kamu Casper. Kalau hanya jiwamu yang dokter, berarti kamu apa? Gak tahu. Jadi ketika kamu digelari dokter, artinya tubuhmu adalah dokter, rohmu adalah dokter, dan juga firmanmu adalah dokter. Tapi tidak ada 3 dokter. Hanya ada 1 dokter namanya Audia. Allah pun begitu. Hakikatnya adalah Allah. Gelarnya adalah Tuhan. Nah, Allah itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa itu hakikatnya adalah Allah, maka firmannya Bapa pasti Allah, rohnya Bapa pasti Allah.
Sama seperti kamu, kalau tubuh kamu adalah manusia, berarti firman kamu adalah manusia. Roh kamu adalah manusia, tapi tidak ada 3 manusia. Allah pun begitu. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, yaitu Yesus. Rohnya Bapa pastilah Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau gelarnya Bapa ini adalah Tuhan, maka firmannya Bapa pastilah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan. Firmannya Bapa itu siapa? Yesus Kristus. Rohnya Bapa itu siapa? Roh Kudus. Nah, sama seperti kamu. Kalau gelarmu adalah dokter, maka firmanmu pasti dokter. Rohmu pasti dokter. Tapi tidak ada 3 dokter. Hanya ada 1 dokter. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berurusan dengan berapa Allah. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan seperti 3 orang, tetapi itu berbicara tentang realita seperti apa Allah kita yang hidup itu. Bahwa Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, memiliki firman atau akal budi, itulah Yesus yang disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena Bapa melakukan segala sesuatu menggunakan firman dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Artinya Allah yaitu Bapa menjadikan terang menggunakan firman. Makanya disebut anak, bukan berarti dia beranak. Nah, Bapa itu juga memiliki roh. Oleh rohnya itu ia menghembusi segala sesuatu agar hidup. Jadi Tritunggal itu, Bapa, Putra, Roh Kudus itu tentang apa? Kebagaimanaan Allah. Gitu. Jadi kita nggak perlu kebingungan tentang Tritunggal. Ya, tapi kan banyak orang yang salah mengerti tentang Tritunggal karena mereka sudah didogma 3 dalam 1, 1 dalam 3. Apa itu? Nggak ada yang ngomong begitu. Alkitab di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu konsisten kok menyatakan bahwa Allah itu esa. Alkitab Ulangan 6 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6, ya, Yohanes 17 ayat 3. Allah itu esa di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi kok ada Tritunggal? Kalau esa berarti Tritunggal. Berarti Tritunggal itu penjabaran mengenai keesaan Allah. Bahwa Allah yang esa yaitu Bapa memiliki firman dan roh. Sama seperti manusia yang esa yaitu Audia yang memiliki ilmu dan roh. Bukan berarti ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kamu kok gunakan analogi Tritunggal itu seperti manusia si Elia? Karena dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh memahami dia. Gitu. Cuma karena udah di dogma ya begitu. Asa itu gitu ya. Kak, satu lagi boleh terakhir? Ya, silakan. Boleh, Kak? Ya. Oke, kan di Kristen itu ada Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Baru. Pertanyaan pertama, kenapa kalau istilah sekarang tuh kenapa ada upgrade-an? Berarti kan merubah ketetapan yang lama yang benar-benar diturunkan dari ya, Tuhan Yesus. Ini yang pertama, Kak, ya. Kemudian di Perjanjian Lama itu saya kurang mendalam, saya Muslim dan tidak terlalu tahu lah ajaran Kristen ya. Kemudian yang kedua itu kan di Perjanjian Lama itu setahu saya ada larangan memakan babi untuk umat Kristen. Tetapi kenapa di Perjanjian Baru itu babi itu menjadi dihalalkan? Kemudian saya juga pernah dengar teman saya bilang, bukan teman sih, saya ada lihat FYP TikTok lewat, dia bilang Yesus itu meninggalnya di kafani. Kenapa sekarang kalau Kristen itu meninggal tidak mengikuti Yesus di kafani? Kenapa menggunakan peti seperti itu? Oke. Apa itu Perjanjian Lama, apa itu Perjanjian Baru? Mungkin kamu berpikir begini. Perjanjian Baru itu adalah Perjanjian Lama yang diubah-ubah, direvisi.
Bukan. Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia yang adalah nubuatan mengenai Yesus. Jadi Musa nulis kitab, itu Taurat. Yeremia tulis kitab, Yeremia. Yesaya tulis kitab, Yesaya. Obadja tulis kitab, Obadja. Mika tulis kitab, Mika. Jadi perjanjian lama itu sudah ada, sudah selesai ditulis sebelum Tuhan Yesus lahir di abad ke-1. Nah, jadi perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi dari zamannya Musa sampai kelahiran Yesus. Nah, setelah Yesus lahir, catatan mengenai kelahirannya, pelayanannya, sampai dia mati tersalib dan naik ke surga, itu ditulis. Itulah perjanjian baru. Artinya perjanjian lama adalah tulisan sebelum Yesus lahir. Yaitu rasulnya Yesus ketika Yesus sudah lahir ke dunia. Atau dengan arti lain, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi nggak ada tuh perjanjian lama itu di-upgrade, diubah-ubah, lalu dijadikan perjanjian baru. Bukan. Kamu harus paham itu dulu. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus datang ke dunia. Perjanjian baru adalah tulisan para rasul setelah Yesus datang ke dunia. Jadi nggak ada yang diubah-ubah, yang direvisi itu nggak ada. Lalu kamu mengatakan, di perjanjian lama kan Elia Tuhan melarang makan babi. Lalu di perjanjian baru, kenapa sih bisa makan babi? Perjanjian lama nggak boleh makan babi itu hanya bagi bangsa Israel. Karena orang-orang di luar Israel pada masa itu, yaitu orang kafir, penyembah berhala, itu makan babi. Jadi Tuhan melarang bangsa Israel makan daging babi agar tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Bukan hanya babi, unta, udang, pecel lele, itu nggak bisa dimakan orang. Karena waktu itu orang-orang di luar Israel, yaitu penyembah berhala, itu makan makanan itu. Maka Tuhan bilang sama bangsa Israel, kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Nanti kamu menjadi sama seperti mereka. Nah, kenapa di perjanjian baru boleh makan daging babi? Karena di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah menyatakan siapa Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam penggenapan kitab suci. Dan hukuman makan babi, nggak boleh makan babi, itu hanya diberikan bagi bangsa Israel loh. Baca nanti Mazmur 147 ayat 19-20. Jadi orang di luar Israel itu nggak boleh. Orang di luar Israel itu boleh makan babi. Makanya kalau kamu pergi ke Israel, ya, kamu nggak akan dipaksa nggak makan babi, karena itu hukumnya itu bukan buat kita, itu hukumnya buat orang Israel aja. Nah, karena Yesus adalah orang Israel, makanya dia tunduk dan nggak makan babi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang taat, agar dia tidak bercacat dan tidak bercela menurut hukum Taurat menjadi korban penebus salah. Ya, jadi ingat, larangan makan babi itu nggak diberikan kepada orang Arab, orang Syria, orang Palestina, tidak. Dia hanya memberikan itu kepada orang Israel saja. Orang di luar Israel boleh nggak makan? Boleh, nggak masalah, gitu loh. Nah, masalah misalnya meninggal, Tuhan Yesus sendiri meninggalnya di kafani. Kenapa orang Kristen meninggalnya di peti? Nah, Tuhan Yesus itu meninggalnya di kafani itu tidak dikubur di dalam tanah. Dia diletakkan di dalam batu. Orang Kristen kenapa bisa di peti? Ingat, kami melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kami tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena yang Yesus lakukan secara seremonial dan budaya itu adalah karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu harus pakai baju yang begini, kami dan Yesus pakai baju begitu. Kami nggak mungkin mengikuti itu karena kami bukan orang Yahudi. Orang Kristen itu universal, seluruh dunia. Di luar orang Yahudi juga banyak.
Makanya kekristenan adalah mayoritas di dunia ini. Gitu loh. Jadi kenapa Yesus matinya dikafani, tapi orang Kristen nggak dikafani? Ya Tuhan Yesus matinya dibuatnya di dalam batu, bukan dikubur dalam tanah. Ya kan kadang ada begitu teman-teman Muslim kan. Tuhan Yesus tuh disunat, kami disunat, kenapa kalian nggak disunat? Tuhan Yesus tuh disunat itu usia 8 hari, teman-teman Muslim disunatnya usia berapa hari? Artinya nggak sama. Lalu Tuhan Yesus tuh dikafani, kami juga Muslim dikafani, tapi kalian dikafani dikubur dalam tanah, sedangkan Tuhan Yesus itu di dalam batu. Berarti kalian nggak mengikuti juga. Oh, Yesus nggak makan babi, kami juga nggak makan babi, berarti kami mengikuti Yesus. Tuhan Yesus juga nggak makan unta, kenapa kalian makan unta? Tuhan Yesus juga nggak makan udang, kenapa teman-teman Muslim makan udang? Tuhan Yesus juga nggak makan kelinci, nggak makan kepiting, kenapa teman-teman Muslim makan kepiting? Artinya memang kalian juga tidak mengikuti Yesus. Karena memang hukumnya Israel itu tidak diketahui oleh orang Arab. Nah, karena orang Kristen bukan semuanya dari Israel, maka kami tidak berhak atas hukum itu. Karena Tuhan sendiri memberikan hukum, nggak boleh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Itu hanya bagi bangsa Israel saja. Bukan kepada semua orang. Karena Tuhan itu sangat menjaga ketat orang Israel pada masa itu, agar mereka tidak melenceng. Tujuannya apa? Agar Mesias yang dilahirkan itu berkualitas benihnya, yaitu Yesus Kristus. Makanya setelah Mesias itu lahir, bebas, silahkan. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 11 berkata, bukan apa yang masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang membuat kamu berdosa. Karena kerajaan Allah bukan tentang makanan minuman, tapi tentang lahir baru, pertobatan, dan kasih karunia. Gitu iman kekristenan itu. Gitu loh, ya. Oke? Saya harap kamu paham ya. Ada lagi mau kamu tanya? Audia? Ada lagi ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi gitu ya. Iman kekristenan itu tidak berkutat kepada aturan-aturan teknis lagi. Kenapa? Karena gini teman-teman, hukum Taurat itu hanya menunjukkan, hukum Taurat itu tidak menghapus dosa. Hukum Taurat itu hanya memberitahu itu dosa atau tidak. Jadi Tuhan itu melarang ini, melarang itu Tuhan itu mau menunjukkan kepada manusia, lihat loh kamu tuh berdosa, kamu gak bakal bisa taat sepenuhnya kepada perintah-perintahku ini. Maka karena dengan diberikannya hukum Taurat, kita akan sadar bahwa kita itu ketika berkaca kepada hukum Taurat, waduh ternyata saya bersalah ya, ternyata saya orang berdosa ya. Nah ketika kita menyadari bahwa kita itu berdosa melalui hukum Taurat, maka kita akan datang kepada kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu adalah kendaraan atau caranya Allah mau menuntun kita kepada kasih karunia dengan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Jadi kamu harus tahu hukum Taurat itu fungsinya apa. Hukum Taurat itu kaca. Hukum Taurat bilang jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah, ketika kita melihat hukum Taurat itu, kita merasa bersalah nggak terhadap hukum Taurat itu? Pasti dong, kita berdosa. Waduh, saya bersalah ya terhadap Tuhan karena saya melanggar poin hukum Taurat. Nah, ketika kita mengakui kita bersalah melalui hukum Taurat, maka pengakuan kita dan kesadaran kita atas hukum itu akan menuntun kita kepada kasih karunia, yaitu keselamatan oleh karena iman melalui Yesus Kristus. Itu tujuan hukum Taurat itu, ya. Nah, jadi kamu harus mengerti tujuannya apa, untuk apa, ya. Biar tidak salah kaprah. Firman itu diberikan dalam tujuan apa.
Ini ada 100 orang yang mau naik, mohon maaf nggak bisa naik semua ya. Selesai. Ya silakan sahabat, selamat malam. Selamat malam Kak Elia. Ya silakan brother, mau tanya apa? Abdullah mute dulu ya. Silakan, tanya Ini apa? sebenarnya pertanyaan klasik yang biasa kalau nonton di room sebelah ya. Tapi yang sering dipertanyakan itu adalah Tap layar ya teman-teman ya, thank you. Ya konsep silakan. Tritunggal itu loh, konsep Tritunggal. Itu saya belum paham benar untuk menjelaskannya. Tadi kan saya udah jelaskan Pak, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah kita yang satu itu. Tidak berbicara tentang berapa Tuhan kita, enggak. Alkitab itu secara konsisten baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, jadi nggak ada tuh Allah itu tiga. Jadi Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara tentang bahwa Bapa memiliki firman dan Bapa memiliki roh. Jadi Tritunggal itu secara tidak langsung mengantarkan kita kepada pengertian bahwa Allah itu hidup, Allah itu aktif bekerja dengan berfirman, dan Allah itu menghidupi dengan rohnya. Jadi Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa yang memiliki firman dan roh. Firmannya itu disebut anak, itulah Yesus yang datang jadi manusia. Dan rohnya itu disebut dengan Roh Kudus. Gitu. Gini Kak, maksudnya gini, biasanya logika, biasa. Ini kan saya baru kebetulan dari room sebelah ya Kak ya. Dari room sebelah. Maksudnya ketika kita menjelaskan dengan bahasa yang pas untuk memberikan pemahaman pada sebelah terkait misalnya kok ada bapak ada anak gitu ya konsepnya, ada bapak loh kok ada anak, berarti Tuhannya ada ini yang secara ininya yang kemudian mereka loh kok Tuhan kok ada anak gitu, ini yang kemudian dia disebut anak bukan karena dia itu kawin lalu punya anak Pak. Dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Jadi ketika firman saya, pikiran saya, keluar dari saya, menjadi suara di telinga Anda. Nah firman saya yang menjadi suara di telinga Bapa, itu adalah anak saya. Karena firman saya yang menjadi suara itulah yang menyampaikan apa yang saya mau kepada Bapa. Jadi dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Nah firman saya itu juga saya sebut anak. Karena dia melakukan, makanya dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan ia melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesus itu disebut anak itu bukan karena dia diperanakkan. Dalam pengertian biologis, Allah itu memang nggak kawin Pak sehingga dia beranak, karena Allah itu roh. Yang kawin itu makhluk Pak, yang punya daging. Roh mana bisa kawin, gitu loh. Jadi Yesus disebut sebagai anak karena dia keluar dari Bapa, menyatakan siapa Bapa. Nah, kenapa dia disebut Bapa? Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi mereka pun menyebut Allah mereka sebagai Bapa. Kenapa makanya ada Aviat. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia yang memenuhi semesta. Bahkan semesta ini adalah tumpuan kakinya saja. Jadi dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia punya jenggot, punya apa, enggak. Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi dia adalah sumber segala sesuatu. Maka dia disebut Bapa. Nah, sumber segala sesuatu penguasa ini dia memiliki anak. Anaknya itu adalah firman-Nya sendiri. Bukan ketika dia kawin lalu berucul anaknya, bukan. Itu loh. Siap. Ini yang kemudian mungkin pemahamannya kan berarti pemahamannya ini kan
pemahaman secara biologis sehingga susah dijelaskan ya Pak. Nggak boleh. Allah itu kan bukan biologis, Pak. Iya, Ngapain kita menggunakan istilah persepsi biologis untuk menjelaskan Allah yang bukan biologis? Kan nggak nyambung. Maksudnya gitu ya Kak. Maksudnya pertanyaan yang tadi sebelah itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat biologis kemanusiaan kan, sehingga ketika kita menjelaskan dari sisi ketuhanan itu yang memang susah dipahami oleh mereka karena pertanyaannya kan sering dikaitkan dengan hal-hal yang begitu sehingga kita susah untuk menganalogikan dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah bilang misalnya firman 3 pribadi, satu keluar dari firman Tuhan, tetapi selalu yang dipertanyakan itu adalah kok Tuhannya kok kawin gitu ya, itu yang memang karena Nggak ada Tuhan kawin, Pak. ya Nggak maksudnya karena dia punya anak, itu yang diambil pertanyaan dari sisi biologisnya kan, sisi biologisnya mungkin ini yang saya kadang-kadang ketika mau masuk tapi kalau takut menjelaskan salah, jadi kita memahami saja, jadi ketika beda persepsi maka kita menjelaskan pasti agak sulit ya Kak ya, begitu ya. Iya, jadi dalam budaya Yahudi itu memang yang keluar dari Bapa itu disebut anaknya. Secara khusus firman ya, rohnya nggak disebut anak. Kenapa begitu? Karena begini Pak, apa Elia itu karanganmu aja, mana ada firman itu disebut anak dalam budaya Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, orang Yahudi mau membunuh dia? Karena dengan berkata sebagai anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, orang Indonesia nggak bakal mengerti ini, Pak. Apalagi orang Arab. Nggak paham mereka itu. Jadi kita harus menggunakan kerangka berpikir orang Yahudi untuk mengerti mengenai siapa Yesus. Kita harus menggunakan budaya orang Yahudi untuk menyelidiki arti dan makna ucapan Tuhan Yesus sendiri. Gitu, ya. Siap Kak, ini saya ini kebetulan teacher ya Kak ya, teacher di sekolah Katolik. Ini harapannya begini Kak, ini yang sebenarnya saya lagi alami di sekolah-sekolah sekarang, bahkan sekolah Kristen, sekolah Katolik mungkin. Saya tahu sekolah Kristen yang sekarang saya alami bahwa mungkin orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan bagus untuk menjelaskan hal-hal seperti ini tidak terbiasa kan, bahkan di sekolah Katolik pembiasaan untuk menjelaskan konsep-konsep ketuhanan seperti ini kan, bahkan guru agama kan mengajarnya kan sesuai dengan kurikulum aja. Ini yang kadang-kadang di anak-anak sekarang itu kita kesulitan untuk memberikan pemahaman-pemahaman begini. Juga saya sering ikut live-nya Kakak Elia mereka, Kak Yosef, itu juga bagus. Ya harapannya harusnya ditularkan di peserta didik mulai dari SD mungkin bahkan, sehingga kita berani untuk menyebarkan firman Tuhan ini dengan pemahaman kita yang bagus. Kira-kira begitu Kak Elia, mungkin bisa ini harapan ke depannya sehingga orang-orang seperti Kak Elia, Kak Yosef mereka itu bisa memberikan pemahaman yang luar biasa. Ya, pengharapannya diimani saja Pak, itu ya. Siap. Oke. Terima kasih Kak ya. Pak ya, sama-sama.